Implementasinya ada tidak umat Islam secara komunal yang memaksa agama lain kepada orang yang di luar agamanya seperti yang terjadi 600 tahun Inkuisisi Katolik Roma. Sekitar berapa tahun itu Protestan, Zwingli, John Calvin, Martin Luther ya membawa paradigma keliru terhadap orang lain yang berbeda dengan mereka, suruh habisi dan matikan. Coba tunjukkan secara sejarah kalau memang umat Islam tidak memahami konteks itu sebagai konteks yang dimana orang murtad itu menjadi asbab kerusakan. Nah, sekarang kita ke Bible. Aku lucu dengan kalian umat Kristen ini. Serius, lucu kali. Jiman bertanya konteks tentang perumpamaan. Entah kemana-mana kau jawab. Kau baca kitabmu betul-betul, saudaraku Kristen, baru berhadapan dengan kami para apologet. Aku bilang, kalau kalian berputar-putar di hadapanku, kau bongkar aib agamamu, aku bilang. Ya, Matius pasal 13 nomor 34 43. Memang di sini Yesus berkata, dikatakan semuanya itu tidak disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Di sini bahkan penulis Matius mengatakan Yesus ini kalau nggak mengajar, nggak pakai perumpamaan, dia nggak bicara. Tiba-tiba giliran ayat-ayat kejam kalian bilang perumpamaan, aku dan Bapak satu, ayat harfiah. Inilah kalian nih. Maka yang kami pertanyakan adalah kenapa wajar Jiman mempertanyakan hal itu? Bagaimana cara memahaminya? Satu pendeta lain, yang pendeta lain lagi. Sudah kutunjukkan secara sejarah. Agustinus, Kristen, membawa Lukas 14:23 untuk menghabisi orang yang dikatakan bidat. Berarti ada ayat-ayat yang dipahami oleh orang Kristen menghabisi orang yang berbeda dengan kalian. Itu namanya kejahatan mengatasnamakan Yesus. Jahat. 600 tahun lagi lamanya. Nah, jadi ketika kalian berkata ini perumpamaan, ini tidak, metode apa yang kalian gunakan memilah-milah ajaran agama kalian, yang ini nggak kayak gitu, yang ini begitu. Sementara kalau kalian baca ayat-ayat kalian, mau kalian bilang ini perumpamaan juga nih. Nah, ini perumpamaan juga nih. Ya, perumpamaan nih kayaknya nih ya. Adakah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu orang-orang yang lemah ini? Tuhan kalian aja mengatakan lebih baik dicampakkan ke laut dengan diikat batu daripada menyesatkan dalam perspektif Yesus. Apa bedanya dengan orang murtad yang menjadi asbab kerusakan umat itu dibunuh? Ini emangnya ini di dalam air nggak mati dia? Logika standar janda kalian ya. Satu lagi, bahkan di agama kalian yang lucunya lagi adalah jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Ajaran kasih ini. Kalau kita tidak bersama agama, nggak boleh mengucapkan salam kalian. Jangan banyak cerita kalian di hadapan kubongkar aib agama kalian. Bahkan di agama kalian diajarkan membenci keluarga loh, apalagi kami yang berbeda keyakinan nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, mau kalian bilang apa ini? Perumpamaan lagi nih. Ya, demu aku lihat kalian ini. Ku bilang kalau kalian punya standar ya, mengkritisi hukum Islam, minimal agama kalian nggak punya aib. Ini punya standar, agamanya punya aib, lebih bobrok lagi. Ku bongkar aib agama kalian di sini. Ku bilang kalian lagi berhadapan kami sama apologet loh. 6 tahun aku pelajari kitab kalian. Dalam kitab Ulangan, dalam kitab Bilangan, berapa banyak nyawa yang dihabisi Tuhan kalian sak kampung-kampung. Bahkan suku Amalek yang gak mau menyembah kepada Tuhannya Israel itu sak kampung-kampung dihabisi keturunannya. Itu Tuhan kalian yang adil itu. Jadi kalian mau bilang Tuhan kalian yang masih packagingnya roh daripada Tuhan yang packaging manusia tuh lebih bejat kelakuannya gitu. Oh, itu kan konteksnya dulu. Coba kalian renungkan. Kami menjelaskan berdasarkan kontekstual keadaan, situasi, kondisi. Rasulullah pada waktu itu dikhianati oleh para kaum munafik. Mereka menjadi asbab kerusakan. Maka boleh dihabisi nyawanya, dan itu berlaku di negara. Negara juga begitu. Nah, giliran agama kalian yang jelas-jelas ayatnya dipakai oleh pastor, uskup, pendeta kalian menghabisi ratusan juta jiwa. Sejarahnya ada, inkuisisi itu 600 tahun lamanya. Kalian bilang ajaran kalian ajaran kasih. Sudah ku bilang, kalau kalian mengkritisi, ku bongkar aib agama kalian. Tapi kalau kalian bertanya karena nggak paham, kami kasih ilmu. Ustadz Ali bicara. Ya, gitu. Ya,
Tanya tentang Islam, kami jawab syubhat. Tapi kalau kalian kritisi, ku bongkar aib agama kalian. Si Jimen sebagai seorang apologet dari kalangan mu'alaf akan menatar logika kalian, metode yang kalian gunakan, menjelaskan Biblos kalian. Itu fungsi kami di sini, saling melengkapi. Ustadz Arif dan Ustadz Alif menjelaskan agama Islam, aku pun semampuku. Tapi kalau kalian mengkritisi Islam, perhatikan, ku peringatkan sama kalian. Berani mengkritisi Islam, tutup, pastikan aib agama kalian nggak kubongkar. Ya, gitu. Ini agamanya lebih bejat, kok malah mengkritisi hukum di mana kami boleh menghabisi nyawa para pengkhianat. Gitu loh ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Kalian bertanya, kami menjawab. Kalian mengkritisi aib agama kalian, kami bongkar. Kalian membuat statement, si Jimen akan menanyakan metode kalian apa. Asumsi aja kalian, itu nggak akan diterima Jimen. Ini kami, guna kami. Ya silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Charles. Halo. Charles Adam. Muslim dan Muslim. Menyimak. Ya, ada pertanyaan brother. Muslim dan Muslim. Muslim, alhamdulillah. Ya. Saya menyimak. Charles, kita menyimak di bawah ya. Kita kasih slot kosong kita untuk non-muslim biar belajar tentang Islam. Karena ini room bukan room islamisasi, room yang memberantas kebodohan. Di mana room ini kita meluruskan kesalahpahaman mereka terhadap agama Islam. Di sini kita menjawab syubhat. Adik kumis Muslim non-muslim? Adik kumis Muslim non-muslim? Kristen dia, Kristen. Kalau dari komentarnya Kristen dia. Silakan, satu pertanyaan. Kalau mau menjelaskan, siap-siap agama kalian kami bongkar aibnya, itu aja. Pokoknya itu aja ya. Jangan sakit hati kalian, aku peringatkan ya. Ya, halo adik kumis, silakan bertanya. Silakan adik. Pertanyaan pertama. Ade, kenapa pingsan rohani di sini? Di sini tempat diskusi, bukan tempat jadi berhala, Ade. Halo, Ade. Ade. Dari tadi udah berapa kali minta naik, Ade? Iya, minta naik dia tadi. Ade, silahkan. Bertanya tentang agama Islam. Kesalahpahaman kalian kami luruskan di sini. Ya, silakan. Halo, Ade. Halo. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Cek, halo. Ya, halo, silakan. Halo, Kak. Iya, halo, Ade. Selamat datang di Komal Ustadz Arif. Ada yang mau ditanyakan, brother? Selamat sore semuanya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, 1, 2, 3. Ade turun dulu ya. Perbaiki signal dulu ya. Ya, meminta dulu kepada Bapak. Kalau nggak lewat Bapak, lewat anak. Kalau nggak lewat anak, lewat Mama. Kalau nggak lewat Roh Kudus, bolehlah pilih yang mana mau diminta pertolongan ya, supaya dilancarkan signalnya. Enak punya Tuhan banyak itu, bisa minta kemana-mana. Oke, Sabianus, Muslim non-Muslim? Ya, halo. Ya, Muslim non-Muslim, brother? Kenapa kok pingsan rohani semua di sini, brotherku? Kita di sini lagi semangat berbagi knowledge ini. Ya, Sabianus, Muslim non-Muslim? Dari namanya sih kayaknya ada anus-anusnya di belakang nih, Kristen nih. Ya, Anus, ya Sabianus. Halo, Bang Anus. Silakan. Ya. Bang Anus, mungkin signalnya kurang bagus. Boleh berdoa dalam nama Tuhannya dulu, dalam nama Bapaknya boleh, dalam nama anak boleh, dalam nama Roh Kudusnya boleh. Silakan, kalau Anda orang Katolik boleh minta sama mamanya juga boleh ya, supaya signalnya dibaguskan. Sorry, saya hanya membantu Anda supaya tidak terganggu aja. Anda kan Kristen. Ya, Ya, Anus. Ya, brother Anus. halo. Iya, silakan brother Anus. Nah, ini berapa pertanyaan di sini? Brother Anus, kayaknya Anda punya problem dengan signal. Bisa turun dulu mungkin?
Turun dulu ya Brother Anus biar kita mencerahkan. Ustadz Ali mungkin ada yang mau sampaikan dulu sebelum kita buka slot pertanyaan lagi. Belum ada sih pertanyaannya semua. Apa kita kasih jawaban dulu 1 jam, nanti mereka nyusul bertanya 5 menit 5 menit. Ya halo Dila, Muslim dan Muslim. Halo Dila. Halo. Yang Muslim jangan naik yang Muslim. Kita lagi mencerdaskan non Muslim ya. Kita lagi mencerdaskan orang di luar Islam yang banyak keliru memahami tentang Islam. Di sini kita menjawab syubhat. Ya, kita menjawab syubhat, ya. Buat teman-teman non Muslim, di sini kalian bertanya, ya. Silakan Iyong, pertanyaan selanjutnya, ya. Pastikan pertanyaan Anda itu tidak menjadi asbab terbongkarnya aib agama Anda, ya. Saya sudah peringatkan. Jadi kalau sakit hati jangan salahkan lagi, ya. Silakan. Ya, sebelum saya mau bertanya kepada Unirifa, saya mau tanggapi penjelasan dari Jimen. Silakan. Jadi Jimen terlalu prematur untuk menyimpulkan makna apa yang kita bahas dalam Lukas 19 ayat 27. Memang di situ kata membunuh di situ itu kalau kedengarannya itu begitu kasar, tetapi konsekuensi dari orang-orang yang dipercayakan oleh sang Tuhan ini kepada mereka. Dan itu satu perumpamaan, ya, dalam Lukas 19 ayat 27 itu tertuju kepada sang Tuhan ini, kepada Allah. Nah, keyakinan kami orang Kristen, kami percaya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Dalam Matius 10 ayat 28 di situ dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, yaitu si iblis ini, tetapi ya yang takut berkuasa membunuh jiwa, dan takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa bahkan membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itu jawaban saya. Jimen silakan tanggapi. Iyong diam. Udah nih, udah pakai yang ini aja udah, daripada nggak ada. Lanjut aja. Kamu yang nyaman diskusinya Nyong ya. Kita baik-baik, silakan. Oke, Ustaz Alif ya, izin Pak Arif, izin Uni ya. Saya simpel pertanyaan. Kita ini membahas Bible. Untuk menelusuri makna tujuan Bible, entah dia itu perumpamaan, entah itu dia perintah, harus pakai logika akal. Dan logika akal itu berdasarkan penjelasannya, berangkatnya itu harus pakai dari data. Datanya dari mana? Dari Bible. Oke, yang saya tanyakan kepada Ion, di mana ada pengertian bunuhlah mereka itu, tetapi bukan membunuh? Di dalam Bible, khususnya di Lukas 19 ayat 27. Di mana coba? Saya simpel kali pertanyaan saya. Begini Jimen. Enggak, saya Itu bukan sebabnya- penjelasan di mana datanya bunuhlah mereka, bukan arti bunuhlah mereka, tetapi entah sayangi mereka atau elus-elus dadanya. Di mana coba? Bagaimana Jimen? Kamu katanya kamu dari Kristen. Itu Saya sebabnya kamu tanya, malah. pertanyaan saya jelas loh, ya. Pertanyaan Jimen. saya jelas. Anda membantah bahwa bunuhlah mereka itu bukan membunuh. Oke, saya terima. Saya tidak bantah loh, ya. Oke, saya tanya balik dari pernyataan jawaban Anda, argumentasi Anda. Dari mana kita bisa menemukan jawaban dari diksi bunuhlah mereka itu bukan dalam arti membunuh? Sekarang pertanyaan balik Kok saya. jawab dulu, jawab dulu. Siapa yang membunuh di situ? Kepada orang-orang yang dipercayakan mina. Ini perkataan Yesus loh. Kalau didiksikan ini perintah Saya mau Yesus, tanya, berarti siapa yang bunuhlah. dipercayakan? Siapa yang membunuh mereka? Saudaraku, Siapa yang saudaraku, membunuh orang-orang saudaraku. yang dipercayakan mina? Saudaraku Di situ. terkasih, saudaraku terkasih, saya tanya, ini perkataan Yesus atau bukan? Ini perkataan Yesus karena ini Oke, terima kasih. merupakan Diam. perumpamaan. Diam. Iya. Nah, ketika perkataan Yesus firman Tuhan atau bukan? Ya firman Tuhan. Wajib Karena ini ditaati, bagian dari dilaksanakan perumpamaan. atau tidak? Wajib ditaati, Ya. dilaksanakan atau tidak? Tentu Wajib ditaati dan dilaksanakan. Oke. Ketika Anda menyatakan di sini bahwa bunuhlah mereka,
tetapi bukan arti membunuh. Saya tanya, di mana kita dapatkan diksi tersebut di dalam Bible dalam pengertian Lukas 19 ayat 27? Di mana? Jimen, itu sebabnya saya kan dari tadi katakan kamu, makna membunuh itu merupakan kenapa nggak kau jawab? Saya konsekuensi tidak butuh begini dari yang saya orang-orang yang tanya. dipercayakan oleh sang Tuhan ini untuk mengolah mina yang diberikan kepada mereka. Ada yang mengembalikan cuma satu mina dan selanjutnya, tetapi yang mengembalikan mina yang lebih banyak, dia tidak akan mendapat hukuman dari sang Tuhan ini yang memberikan kepercayaan uang mina kepada mereka. Nah, ini merupakan satu gambaran bagaimana Allah dengan manusia, Allah dengan para imam-imam, Yang saya Allah tanya, dengan para Pak Iyong, ahli-ahli Pak Taurat, Iyong. bahkan orang Farisi. Oke. Anda dari Sehingga tadi dengar masih dulu. putar loh, pening Sehingga pertanyaan Jimen, yang kamu coba tanyakan tanya sama kepada aku dulu, Jimen. saya, Ayat berapa tadi itu? saya bantah dengan Matius 10 ayat Diam dulu, 28. Anda Satu-satu ya, satu-satu. Iyong diam Di dulu sini nih. dikatakan- Bentar dulu. Aduh, mulai nih gak kondusif. Gantian dulu kan. Ya. Ya. Saya sapa dulu nih, bentar. Dari saya udah bilang, muter-putar nanti nih. Ini My Gigi Center nih muslim atau non-muslim? Muslim. Ya, muslim di bawah aja ya. Ini di atas diskusi lintas agama aja, yang non-muslim. Kita butuhkan mereka menjelaskan. Oke, keluarga ini muslim non-muslim? Kristen. Oh, Kristen. Yong, kamu mau menyerahkan si keluarga menjelaskan nggak? Tunggu dulu. Sebelum Sabar dulu saya- keluarga ya. Jangan merendahkan saudaramu yang sendiri seolah-olah dia tidak bisa menjawab. Oke? Iya. Keluarga kamu standby dulu. Kayaknya Keluarga stuck orang itu mereka nggak Iyong, menemukan diam dulu. titik temu. Yaudah, Iyong, kamu dianggap tidak bisa menjawab. Udah, keluarga yang menjawab. Diam kau, Iyong. Bukan Silakan kuanggap tidak maju. bisa menjawab. Coba ditanya dulu sama aku Makanya juga. gantian. Kalau kayak gini ceritanya, Iya. kalian si Iyong bicara, kamu bicara. Kami kasih kalian kesempatan bicara loh di sini loh. Si Jimen sendirian, ya. Aku mengatur di Ayo sini coba jalur. kasih lagi, Jimen. Ayo didiam dulu kalau gitu keluarga ya. Biar si Iyong sama Jimen dulu. Nanti baru Anda menanggapi apa yang disampaikan Jimen. Silakan. Jimen lanjut dengan Oke, Iyong. Jimen mempermasalahkan mengenai narasi membunuh. Saya sudah jelaskan tadi, ya, kata membunuh itu maknanya konsekuensi orang yang dipercayakan talenta berupa uang mina itu mereka tidak mempergunakan bahkan mengolah dengan sebaik-baiknya. Sehingga konsekuensi dari kelalaian mereka, ya mereka dalam narasi dalam Lukas 19 ayat 27 mereka dibunuh oleh sang Tuhan. Nah, dalam pengertian ini Yunirifa, dalam pengertian ini Jangan bawa-bawa aku. kita kan Gini kau percaya sama Jimen. Sama saya, woi. Sama Jimen. maaf, Jimen. Iya, maaf, Jimen. Dari dalam pengertian ini, Jimen, kita kan orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Sehingga dalam Matius 10 ayat 28, di situ dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ini berbicara iblis. Takutlah terutama kepada dia, Yesus, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itu jawaban Jimen. Oke. Anda mau membawa ayat yang lain lagi. Padahal Anda berkata tadi awal dengan garis besar bahwa tidak boleh lompat-lompat ayat. Padahal yang saya tanyakan Lukas 19 ayat 27. Yang saya tanyakan simple, saudaraku. Dari tadi jawaban saya, pertanyaan saya belum mendapat jawaban dari Anda. Di mana kita bisa mendapatkan di dalam ayat Bible bahwa kata membunuh itu bukan arti tujuan pengertiannya bukan membunuh, tetapi mengasihi sesuai dengan yang Anda sampaikan dari awal bahwa ajaran Anda adalah ajaran kasih. Ya. Arti membunuh di dalam Bible bukan membunuh atau menghilangkan nyawa, tetapi mengajarkan kasih. Simple, saya tanya, di mana? Ini kan Jimen berbicara penghukuman akhir dari segala-galanya. Anda katakan itu perumpamaan. Oke. Di mana dijelaskan arti dalam membunuh sebuah diksi perumpamaan artinya bukan membunuh. Di mana coba di dalam Bible? Waduh. Kalau kamu
Ya, iya, jelaskan dong. ayat Apa ini katanya? Bukan Anda, bukan asumsi. sampai kiamat pun, ya, kamu tidak mendapat jawaban yang Iya, pasti dari karena saya. tidak ada Kenapa? jawabannya Karena kamu seperti menolak. yang Anda Intinya kamu sampaikan. menolak. Karena Anda menyampaikan hanya Kamu menurut tidak objektif, penafsiran Anda. Jimen. Kamu tidak objektif, Jimen. Saya objektif. Gini loh saudaraku, untuk Kamu tidak membuktikan objektif. sesuatu hal, Begini, saudaraku Jimen. diam. Untuk Jimen. membuktikan saudaraku, untuk membuktikan diksi sesuatu hal, entah dia itu perumpamaan, entah itu dia pantun, harus kita lihat dari diksi arti tujuan kata. Betul atau tidak? Oke. Iya, benar. Iya, oke. Anda membenarkan ya. Ketika Anda menyatakan Lukas 19 ayat 27, di sana mengatakan bunuhlah mereka di depan mataku, di mana pengertian tujuan diksi di dalam Bible yang menyatakan bunuhlah mereka itu bukan berarti tujuannya membunuh atau menghilangkan nyawa manusia. Di mana dijelaskan di dalam Bible tanpa pengertian manusia tetapi pengertian firman Tuhan, di mana? Itu tadi saya sudah jelaskan. Bahkan jawaban yang saya Itu bukan katakan Lukas tadi lewat 19:27, saudaraku. Anda yang barusan bilang kita tidak Iya. boleh lompat-lompat. Justru kamu tidak menerima jawaban saya. Ya, karena tidak sesuai konteks, tidak sesuai. Bukan tidak dengan apa yang sesuai. disampaikan Kamu Lukas tidak menerima. 19:27. Kau- Yang Anda bawa apa? Ayatnya yang Anda bawa apa? Atau gini, saya izin pertanyaan mungkin. Coba izin bertanya. Misalkan tadi Lanjut, Ustaz. akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka menjadi rajanya, Dulu, bawalah Jimen, mereka sama aku kemari dulu. dan bunuhlah mereka di depanku. Maksudnya bunuhlah di situ maksudnya peluklah mereka di depanku. Mungkin gitu mananya. Alif itu tidak benar. Kau jangan kau yang menyimpulkan. Coba sama aku dulu tentang apa ini. Lagi Ya, nanya sabar, sabar. tadi kan bukan Ya, makna enggak, bunuh. enggak. Silakan keluarga. Jimen, Keluarga. si Jimen ini dia kan memang dia tidak. Sebentar, jangan dulu, bentar ya. Sama aku aja Jangan ditanyakan, Pak. menyerang Sama aku aja pribadi. ditanyakan sama si Jimen ini. Iya, saya kasih Anda waktu dan kesempatan sama Jimen. Iyong diam dulu. Saya sapa dulu. Kuli 504 muslim atau jangan muslim? kalian menyimpulkan. Biar orang Anda Kristen menjawab. menyimpulkan. Ya, nanti Anda dengan Jimen. Kuli 504 muslim non muslim? Saya non muslim, Kak. Oke, Tolong standby di sini. jelaskan. Nanti saya Iya, sapa nanti diam dulu, standby dulu ya. Oke, silakan keluarga dan Jimen. Kita kasih waktu Nah, maksimal coba apa 15 yang mau menitan. tanyakan Silakan. Jimen? Anda sudah baca nggak Lukas Udah aku baca 19 dari ayat- apa? Dari Lukas 19 ayat 1 sampai apanya itu. Ya, Oke. kau bertanya tadi kayak mana? Tentang perumpamaan. Di mana membuktikan itu perumpamaan? Itu yang mengatakan perumpamaan itu bukan saya, Ion. Sama Ion tanya, bukan sama saya. tunggu. Memang bukan si Iyong yang menyatakan itu perumpamaan. Alkitab yang menyatakan itu perumpamaan, Jimen. Kau jangan apa? Oke. Oke. Ketika Anda mengatakan itu adalah Bible yang Baca ini menyatakan semua? itu diam dulu. Ketika Anda menyatakan bahwa itu adalah Bible, Udah kau baca nggak perikopnya dari Bisa ayat nggak yang kalau sampai ngomong ayat itu dengarkan dulu. Di sini Diam dikasih dulu. tempat untuk diskusi, bukan untuk jual cabe ya. Diskusi itu caranya apa? Dengar. Enggak, jangan juga bergantian. si Jimen intervensi rival. Loh, Enggak bisa ini juga loh, dia intervensi. Loh, kok Anda di sini ngatur saya? Saya diberi kuasa di sini loh. Tapi kau juga harus ingat menghargai tamu. Loh, tamu kurang ajar nggak perlu dihargai. Masuk ke rumah orang minta dihargai pula. Udah untung dikasih tempat duduk. Lucu ini orang. Kok kayak penjajah? Benar. Kami di mana Kau tidak juga menghargai harus- Anda? Kau harus menghargai tamu juga. Loh, bukti saya menghargai Anda, saya izinkan Anda dengan Jimen Makanya 15 menit bergantian bicara loh. berbicara, Diskusi, turun Anda aja. motong Jimen, justru kau yang motong. Silakan Kok Jimen. Kok Kristen begini pula yang ngatur kita? Udah aku ngomong dulu sama Jimen. Dengar. Silakan. Ya, yang Anda katakan itu adalah itu perumpamaan. Ya, itu perikopnya. Oke, diam perikopnya. Kuli jangan buka mic. Ada kata perintah di situ yang berkata adalah Yesus. Ya, di ayat 27, akan tetapi semua musuhku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Karena itu sebuah perumpamaan. Diam dulu keluarga, noise. Mute dulu keluarga ya, noise. Keluargamu banyak soalnya, kedengeran. Lanjut. Karena itu sebuah perumpamaan di mana dijelaskan, dituliskan atau di kaki-kaki dari penjelasan Lukas 19:27 catatan kaki bahwa bunuhlah mereka itu bukan
melakukan sebuah aksi kegiatan untuk menyembelih atau menghilangkan nyawa manusia. Karena itu sebuah perumpamaan perikopnya. Yang saya tanyakan simple. Kalau memang itu adalah ayat perumpamaan, lalu arti dari itu tersebut di mana dijelaskan di dalam Bible tanpa mengutip ayat yang tidak ada kolerasinya, Lukas 19 ayat 27. Simple kan? Ayo keluarga, tolong dijawab. Silakan. Buka mic Anda, Jimen akan diam. Keluarga, dibuka mic-nya. Maunya kalau yang mute, kalian yang buka mic-nya. Oke, ku jawab ya. Jimen, ku tanya dulu kau. Udah kau bacanya ini mulai ayat satunya, Jimen? Perumpamaan ini? Saya sudah baca. Karena Anda menjelaskan dan Anda mengatakan itu sebuah perumpamaan, maka saya tanya, kata dari bunuhlah mereka itu, di mana dijelaskan di dalam Bible, bukan aksi untuk menghilangkan nyawa manusia atau menikam manusia. Di mana dijelaskan secara eksplisit. Lihat ini, jadi ini, ayat ini, Kau sengaja comot hanya 27-nya saja. Jadi di ayat 11 lihat judulnya, perumpamaan tentang uang mina. Ini ya. Jadi di ayat di ayat 11 lalu ku ambil, sementara mereka mendengarkan hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Jelas ya Jimen ya. Ini adalah suatu perumpamaan di Lukas 19 ayat 11. Lalu langsung aja kita to the point. To the point daripada ayat berapa tadi kau bilang 27? Biar ku bacakan. Waduh. Apa juga dia? Anda paham nggak pertanyaan dari Jimen tuh keluarga? Apa? Ripa. Tahu nggak? Di sini Jimen tidak menafikan. Iya, oke lah itu perumpamaan. Pertanyaan Jimen itu. Jadi lagi kau meragukannya apa yang dipertanyakan? Pertanyaannya bukan itu perumpamaan atau tidak. Makanya dengar pertanyaan si Jimen. La ilaha illallah. Itu tadi kata si Jimen. Jadi jangan Jimen berkelit-kelit sama si Iyong. Pertanyaan saya apa? Pertanyaannya si Jimen apa? Tadi kau bilang di mana dijelaskan ayat mana ini perumpamaan? Kalau kau mau bertanya Jimen, mati kita. Aduh, saya ulang ya. Di mana dijelaskan? Anda mengatakan itu adalah perumpamaan karena perikopnya. Oke, saya setuju. Saya tidak bantah loh. Oke. Oh, bagus. Suka perumpamaan ya, sah ya. Diam. Makanya dengarkan dulu orang bicara, keluarga. Kau yang diam. Jangan kau paksa orang. Kau di sini kayak penjajah. Kau pula yang ngatur kami, kau. Kurang ajar memang. Gak ada adab, kurang ajar kayak penjajah. Masuk komal kita dikasih baik-baik ngomong. Si Jimen ngomongnya teratur, menghormati kau, pakai kata saudara, sopan. Naik ke sini kau minta dihargai tapi kau kurang ajar. Kau pikir kami ditampar pipi kiri kasih kanan? Kalian berhadapan dengan kami apologet loh. Apalah ini? Silakan ulangi pertanyaannya Jimen biar mereka menjawab nanti. Saya ulang ya, saudaraku semuanya yang non muslim ya. Pertanyaannya seperti ini. Saya ikuti bahwa perikopnya adalah perumpamaan. Berarti kata dari semua yang ada tertulis dari perikop itu sampai ke ayat 27 itu adalah perumpamaan. Oke, saya setuju. Oke. Di mana ketika tiba kita di ayat 19 ayat 27 ada kata bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Yang saya tanyakan, diksi kata bawalah mereka, bunuhlah mereka kemari, di mana kita bisa dapatkan penjelasan di dalam Bible bahwa itu bukan suatu tujuan aksi untuk menghilangkan nyawa manusia, tetapi untuk entah mengasihi, memeluk, mencium. Di mana coba? Harus ada loh pembuktian juga. Karena mengingat semua ayat-ayat di dalam ini termasuk Lukas ini tidak berhak memberitakan Injil dari Yesus menyatakan 12 muridnya, tidak ada Lukas. Ya, jadi udah jelas pertanyaan Jimen ya. Kalian kalau otak kalian normal, kalian paham pertanyaan si Jimen. Siapa dulu dari yang ya, sapa dulu. Ya, ini ada Wow, halo muslim dan muslim. Oh, muslim dan muslim. Wow, oke. Robi, muslim dan muslim? Kristen, dia berkomentar. Robi mau Islam pengikut Lucifer katanya. Silakan. Ya, silakan Robi. Buka mic-nya.
Silakan Robi, mau buka-bukaan siapa Lucifer? Oke, aku suka nih. Ayo Robi, silakan. Dia bawa tema, ya nggak apa-apa, kita terima. Kita terima, kita suka dengan tema ini. Lucifer itu siapa ya kan? Silakan Robi. Cepat-cepat Robi. Amser ini Muslim atau non Muslim? Nababan? Muslim non Muslim? Halo Amser. Robin, kenapa di bawah typingnya lancar kali, di atas kenapa keselak jakun? Halo, kita mau nunjukin siapa Lucifer ya. Lucifer itu artinya pembawa terang, bahasa Latin. Dan menurut pendeta Esra Soru, Lucifer itu adalah Yesus. Jadi kalau bilang kami pengikut Yesus, kalau maknanya Lucifer maknanya Yesus, ya jujur kami katakan, kami memang mengikuti Yesus, menyembah kepada satu Tuhan. Masalahnya Lucifer itu dituduh sebagai iblis di agama kalian. Kalian mengatakan bahwa Yesus adalah iblis. Belajarlah. Belajarlah diksi, main tuduh-tuduh aja. Ini kata orang A, ikut pula. Nggak mau belajar. Lucifer itu artinya apa sih? Pembawa terang. Robin, ini hadapi dulu mu'alaf Jimen ini ya. Halo, Robi. Nah inilah kalian ini di bawah typing lancar. Ya, Yang sayur ketika di atas ya. Selek jakun kalian. Ikut Lucifer antikristus katanya. Silakan Robin. Heran aku sama kalian ini. Apalah kalian itu naik ke komal kami, suka-suka nenek moyang kalian di sini. Tahu nggak Robin? Di sini. Saya udah mangap 2 jam hampir kemasukan lalat, nggak jadi ngomong. Lanjut. Udahlah, ini Amser Nababan. Nababan ini. Muslim dan Muslim. Turunkan Uni kalau nggak ada suara Uni. Kenapa ini kok kayak gini kalian semua ini? Baru si Jimen yang kalian hadap, belum Ustadz Alif yang turun tangan. Si Jimen yang kalian hadapi loh. Aku gak ikut-ikut kalau si Jimen maju, aku bilang. Udahlah. Nih Rifa. Ya. Bentar Rifa. Jimen. Ketum. Mana tuh? Ya, ketum. Udah Ketum ya. Bang, udah disampaikan, udah sedikit sabarlah. Oke, ada musibah di sana. Ya. Oke, siap Ketum. Ketum. Ya, kita naikin lagi ya. Ya, ini karena kita nggak ada yang tamu yang naik nih, Yong, mungkin sama Jimen lanjutkan lagi ya, muter-muternya. Jimen, pertanyaan yang kamu dalilkan tadi itu nonsens. Masa kata membunuh di situ, kamu menuntut jawaban kami dari Kristen, itu jawaban kami harus mengikuti pertanyaan kamu. Bagaimana kamu menyamakan membunuh dengan kasih itu? Seperti air dengan minyak. Jimen. Jadi kamu kalau bertanya, marilah kita bertanya dengan profesional. Sedikit. Jangan sesuatu yang nonsen. Yon, diam dulu. Kamu tanyakan. Enggak apa-apa, dia selesaikan dulu. Coba nanti aku coba tanggapi. Iya. Anak kecil saja, Jimen. Kalau bertanya itu jelas. Bertanya tentu punya jawaban, tetapi kamu bertanya itu nggak ada jawaban. Masa kamu menyamakan kata membunuh harus kami jawab dengan kasih? Aduh, Yong, mau ditanggapin lo Yong. Kebiasaan di gereja sih. Lanjut. Ya, kita kan Muslim bertanya, Yong. Kan di situ perumpamaan apa tentang uang mina. Itu perumpamannya tentang uang mina. Kan gitu ya bunyi perikopnya. Dibahaslah tentang uang mina. Maksudnya, nah, lalu kepada poin ayat terakhir, Anda tetap mengimani sebagai perumpamaan, kan gitu. Nah, coba maksud dari perumpamaan itu apa? Itulah maksudnya. Paham nggak? Lalu bagaimana konteksnya dengan ajaran kasih di dalam Kristen? Gitu. Itu cuma itu kok dari tadi sederhana pertanyaannya. Iya, Ustaz, itu kan tadi saya sudah jawab sama Jimen. Perumpamaan itu. Tunggu, bentar dulu. Menurut Anda sudah menjawab. Jimen, dia udah jawab belum Jimen? Itu saya sudah jawab, cuma Jimen tak mau menerima. Jawab dulu. Waduh. Oh ya, Jimen. dia tadi sudah jawab. Iya, namun Jimen tidak Jawabannya menerima. itu adalah tidak ada jawaban. Itu yang dia bilang.
Gitu kan? Saya sebagai moderator di sini merasa tersakiti loh ini. Iyo. Kalian ini semua salah gue perhatikan. Dia sudah menjawab, cara menjawabnya menyalahkan pertanyaan Jimen. Itu jawabannya gimana sih? Dari dia udah jawab. Mau kiamat pun kita tidak akan menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut di dalam Bible. Lah, untuk apa kau imani telur busuk? Untuk apa kalau tidak ada di dalam Bible? Nanti saya duga kitamu erek-erek pula. Makanya kau tidak ada di dalam Bible. Yang saya tanyakan, di mana di dalam Bible arti perumpamaan membunuh berarti bukan tujuan aksi untuk menghilangkan nyawa manusia, tetapi entah dia memeluk, mencium, mengasihi, memberi makan. Nah, itu simple loh. Kok repot amat sih? Nah, coba Yong. Paling tidak lah kisi-kisinya catatan kaki di dalam Bible penjelasannya. Paling tidak itu. Nah, ayo. Leon ditanggapi. Ya, Yong, silakan. Jangan sedih sama Jimen, nggak diapa-apai pun. Aku nggak ikut-ikut loh. Silakan, buka mic-nya, Yong. Pingsan rohani dia kayaknya. Pingsan rohani. Nggak ada yang pingsan rohani. Ya sudah jawab. Mati rohani kan ada. Ya udah jawab. Berikan buktinya. Itu saya sudah jawab dari tadi. Cuma Di mana tertulis? Di mana tertulis penjelasan tersebut yang tidak lompat-lompat ayat? Di mana? Kan saya katakan tadi bahwa perumpamaan itu merupakan suatu penghakiman akhir ketika Tuhan menuntut setiap orang yang dia percayakan mengenai talenta itu berupa uang mina. Saudaraku terkasih, saya persempit lagi pertanyaan saya persempit ya saudaraku terkasih tercinta, dengar ya. Di mana di dalam Bible menjelaskan kata membunuh sebagai kata perumpamaan, bunuhlah mereka sebagai kata perumpamaan. Ternyata arti tujuannya bukan aksi menghilangkan nyawa manusia, tetapi menyayangi, ya, mengasihi, memberi makan, mencium kening, atau memeluklah paling tidak. Di mana coba? Sesuai dengan diksi Anda bahwa Anda mengatakan semua adalah ajaran kasih. Cepat, buktikan. Kan Anda yang menyatakan. Ini kan penghakiman. Memang benar Allah kita maha kasih. Aduh, tapi jangan kamu saya lupa, tidak mau ke sana yang saya tanya. Allah kita juga maha adil. Nah, bagaimana orang yang melakukan kejahatan? Nah, mereka itu diberikan upah yang baik. Oke, itu kan sesuatu yang mustahil. Saya persempit lagi ya Ion ya. Bagaimana kamu mau maknai kata membunuh itu kamu harus samakan dengan kasih? Ion. Itu sesuatu yang nonsen. Ion. Saya tanya, saya persempit ya. Jangan dulu pakai Bible lah kita, jangan pakai Bible. Membunuh artinya apa sih? Ya, menghilangkan nyawa orang. Oh, terima kasih. Nah, kedua, itu bahasa literal. Oke, perumpamaan membunuh artinya apa sih? Gimana lagi kamu ini? Ya, itu kata kerja loh, itu kata kerja. Ya, saya tanya. Ya, membunuh ya membunuh artinya apa lagi Jimen situ? Kata membunuh. Ion. Perumpamaan kata membunuh. Apakah kamu tidak mengerti makna membunuh atau kamu hanya berdalil-dalil saja untuk menolak saudaraku terkasih jawaban saya? Saudaraku. Perumpamaan kata kamu harus objektif. Dengarin dulu, jangan dulu bantah. Saya bertanya kepada Uni Rifa, bahkan Ustadz Alif mengenai hadis tadi. Mulai kacau ya. Hanya satu kali saya bantah. Tetapi selebih dari itu bagi saya ya itulah jawaban kalian. Mari kita objektif di sini. Bukan berarti saya kita ikut objektif. Kita ikut objektif. Diam dulu, mute-kan dulu saudaraku Ion, Anda di-mute-kan dulu. Dengarkan baik-baik. Kita tinggal lepaskan dulu ayat Bible. Ya, pakai logika dan pakai arti KBBI. Membunuh di sana kata kerja. Oke, setuju. Nah, arti membunuh apa, Ion?
menghilangkan nyawa. Oke, terima kasih. Orang lain. Stop di situ. Iya, stop di situ. Iya. Di sana ada kata disampaikan bahwa itu membunuh perumpamaan. Saya tanya, perumpamaan membunuh artinya tujuannya apa? Perumpamaan membunuh tujuannya apa? Artinya? Jimen, ini Itu aku benar. Udahlah pembunuhan rohani. Udah yang kita sapa dulu tamu ya, Iyong ya. Ya, Bentar. pembunuhan Artinya rohani pembunuhan lah. rohani, Urusin dulu. tentang rohani ada. Ini pertanyaan sederhana Jimen ini juga muter-muter bertanya gini loh. Inyong, itu membunuh beneran atau tidak membunuh beneran? Nah, jawab itu aja. A atau B? Itu dulu. Di situ membunuh beneran atau tidak membunuh itu? Udah A atau B? Baru selesai. Lanjut. Andi, kita kan tahu. Gue pula yang diserang. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia telah memberikan judul perumpamaan. Mau kita maknai Ya, seperti apa lagi arti di situ? perumpamaannya itu? Apa artinya? Perumpamaan dari peristiwa yang diceritakan oleh Yesus. Ya, apa gunanya Yesus apa guna Yesus mengajarkan itu? Untuk peradaban apa? Apa maksud Yesus dengan itu? Apa maksudnya? Ayo udah. Apakah saya mau jelaskan? Ya udah kalau aduh dari diam. awal tadi. Ya udah kalau nggak bisa menjelaskan Ini. diam. Kita sapa dulu. Enggak, makanya Kita ini Muslim, nih. Muslim. Pertanyaannya Bentar, Bang A Andi, atau B? ada tamu nih. Kalau di situ A membunuh beneran, B cuma ngelitik-ngelitik. Nah, itu udah. A atau B? Jawab. Bener nggak, Man? Betul. Nah, ya. A membunuh beneran, B ngelitik-ngelitik. Udah, jawab. Dia selesai. Jadi begini. Jadi begini. Udahlah, Uni. Kita baca ya. Ini kita baca ya. Nih. Jangan tambah persoalan, Datu, jangan ditambah persoalannya. Udah dikasih jawab pertanyaan kunci kok terakhir. Itu aja nggak dijawab. Ya kita sapa putra hitam nih muslim atau non muslim? Menurut tafsiran dibunuh loh. Bu, jangan dilawan dia. Selamat sore. Ya muslim non muslim bang? Siapa? Muslim non muslim? Hah? Kak? Ya muslim atau non muslim? Halo bang putra hitam. Bang putra hitam. Islam atau Kristen bang? Yuni. Muslim atau non muslim? Islam atau Kristen? Islam lah Uni, Islam Uni. Oke, yang Islam dibawa dulu nyimak ya, biar kita diskusinya lancar ya. Kita biarkan slot-slot kita untuk non muslim ya. Kita udah banyak narasumbernya ya bang. Oke. Iya Uni, ya Uni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Silakan lanjut lagi Yong dan Jimen. Nah, jadi begini. Yong Ya buka itu. mic-mu, Jimen lanjut. Ya itu Yong. Tolong dijawab yang disampaikan Bang Andi, dipersempit lagi oleh Bang Andi, lebih sempit lagi pertanyaannya. Itu beneran membunuh atau hanya menggelitik-gelitik atau mengkisbai paling tidak lah. Coba. Yong. Ini Yong ini lama-lama kesel juga aku lihat dia dari tadi. Dalam pingsan rohani kok. Ya lo toko Kristen ya, silakan. Mau menanggapi atau bertanya silakan. Di sini kami menjawab syubhat dari kaum orang-orang yang tidak paham Islam. Silakan. Mau bertanya boleh. Saya mau bertanya. Oke, pertanyaan pertama. Saya mau bertanya, apa benar pernah Nabi Muhammad syahadat kah? Apa? Ini saya mau bertanya, apa benar pernah Nabi Muhammad itu pernah syahadat kah? Nabi Muhammad setiap hari lah dia syahadat. Enggak, saya mau bertanya aja, apa benar? Ini kan saya jawab benar setiap atau hari betul? dia syahadat. Nah, coba Setiap hari kasih dia lihat. Loh, dia kan sholat. Dalam sholat itu ada syahadat. Dalilnya. Dalilnya dia kan sholat. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Ketika sholat itu umat Islam bersyahadat. Gimana sih? Gimana dia cara syahadatnya? Coba, gimana caranya? Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu apa? Gak ada dia tertulis La di situ. ilaha illallah ini orang Kristen ini kenapa ini kok? Loh, Anda kalau penasaran. Gini loh ya, jadi Kristen tuh jangan botol-botol kali. Bertanya kita jawab, dia yang ngoceh. Dasar babi ngepet.
Kalian tuh Kristen kan bertanya, kami jawab jangan dipotong dulu. Nabi Muhammad syahadat nggak? Syahadat. Bagaimana syahadatnya seperti kami syahadat lah. Kalau Nabi Muhammad berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa masalahnya? Dia mempersaksikan bahwa dirinya adalah Nabi. Yesus juga mengklaim bahwa dia adalah seorang utusan kok. Itu persaksian. Ada apa dengan kalian? Kebanyakan minum minyak jelantah kalian kayaknya. Jadi kayak iyong kalian lama-lama loh. Dijawab nggak mau dengerin ya. Ya silakan umat Kristen di sini bertini iji ya. Kalau mau bertanya siap dengan jawaban, nggak siap dengan jawaban turun. Jangan berikan parameter yang kalian nggak punya. Nanti kami bongkar aib agama kalian. Jangan pancing aku bongkar aib agama kalian ya. Agama kalian nanti ku bongkar aibnya nanti nangis. Bilang kami menyiksa kalian. Ya. Oke. Mau dilanjut Iyong atau siapa dulu nih? Lucky Islam atau non Islam? Lucky. Lucky, halo. Aduh, lanjut Iyong sama Jimen dulu lah. Jangan kalian ya lanjut. Iyong tidak bisa menjawab ya, tidak memberikan data dan dia selalu menjelaskan begini dan begini dan begitu. Oke, saya anggap itu sudah selesai. Ya? Iya, itu fakta. Ya, saya anggap itu sudah selesai. Tidak apa-apa. Kita ikuti katanya kita bahwa kan teman itu adalah di sini, Jimin. Dengar dulu, membunuh rohani. Saya anggaplah atau pingsan rohani, terserah hati kau lah, ya. Nah, saya mau tanya sama Anda. Kita ke pertanyaan saya ini. Tadi Anda menanyakan tentang syubhat ayat ajaran Islam itu ajaran membunuh. Saya tanya sekarang. Di Matius 19 ayat 29, di sana dinyatakan oleh Yesus bahwa siapa yang mengikuti dia menjanjikan 100 istri. Ya. Kasih lihat dalilnya bro, jangan langsung ngoceh aja bro. Iya sabar. Kau siapa? Wih sabar. Kau siapa di sini? Kau di sini bertanya loh. Kok Kristen kok nggak ada adab dan sifat kalian kenapa kok kayak penjajah? Masuk komal kami kalian yang ngatur. Dikasih tempat duduk untuk bertanya malah kayak dajjal di sini. Udahlah Kristen banget loh kalian ini loh. Merusak peradaban. Babi ngepet itu jangan naikin lagi. Gak usah naik lagi loh. Jangan naik. Lanjut Jimen, kita lagi diskusi kok. Iya, saya lihat juga Anda juga masuk di room Muslim yang lain. Anda pernah mempertanyakan tentang istri, ya, yang dijanjikan 72 bidadari. Yang saya tanyakan sekarang, kenapa Yesus menjanjikan kepada setiap orang yang mengikuti dia 100 orang istri, sementara pernyataannya tidak ada namanya hubungan badan bagi kerajaan surga yang dijanjikannya. Ayatnya adalah Matius 19 ayat 29. Bagaimana bunyinya? Seperti ini, ya. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak, ibu, bapak, istri, ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ada di sana istri dijanjikan. Tolong dijawab, Iyong. Jadi begini, Jimen, kalau kita mau menarik satu kesimpulan dalam kitab Matius 19 mulai ayat 27 sampai 30 itu tidak lengkap kalau kita hanya membahas ayat 29. Karena di sini berbicara upah mengikuti Yesus. Nah, dalam Bible ada ayat-ayat yang bersifat spesifik. Tetapi jangan lupa juga ada ayat-ayat yang lain bersifat figuratif atau perumpamaan atau metafora. Nah, ayat yang kamu tanyakan di sini perumpamaan, saudaraku. Iya, dengar dulu jawaban saya. Setelah saya menjawab, baru kamu menanggapi. Jadi di sini dalam ayat 29, jadi dan setiap orang yang mulai ayat berapa? 27 saja.
Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta itu untuk menghakimi kedua belah. Itu nggak nyambung yang saya bahas, saudaraku. Ya. Saya hentikan, mohon maaf. Kita fokus ke ayat 29. Yesus menjadikan siapa yang mengikuti dia. Saya mau menjelaskan ini. Justru diam dulu. Justru kalau Anda mengatakan 12 tata, justru tidak masuk kepada bani Anda. Di sana 12 tata ada nggak disebutkan dari bangsa Anda? Jimen, Anda bangsa Asia loh. Jimen, jangan kamu dulu menciptakan pertanyaan baru dalam ayat ini. Kapan saya mau jawab kalau kamu belum saya jawab pertanyaan kamu pertama? Jangan comot-comot ayat. Munculkan jawab pertanyaan kedua. Ini bisa saya jelaskan dalam konteks yang lain. Berbicara saudaraku, bangsa Israel, saya yang menjadi spesial bagi Tuhan. Tapi yang saya mau jawab pertanyaan kamu pertama. Itu sebabnya kalau saya mau jelaskan, saya menjawab kamu bukan hanya satu ayat. Karena apa yang kamu tanyakan, jawabannya juga ada dalam Bible, ada dalam konteks itu. Dia tidak mau lari kemana, Jimen. Kalau dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Ini istri. Iya, istri. Anda melewatkan istri. Sebutkan. Oke, sekali lagi saya baca dalam ayat 9. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima. Bini ada istri. Sebutinlah istrinya. Mana kamu? Ini di sini dalam aplikasi Bible saya yang saya miliki, dalam Matius 29 ayat 29, Matius 19 ayat 29. Ini tidak ada istri di sini. Oh, Anda terjemahan. Waduh, kamu juga terjemahan di situ. Saudaraku. Kamu juga terjemahan di situ. Bentar dulu, Iyong. Itu Jimen besarkan dulu, bentar. Iyon. Saudaraku, oke. Ya. Izin ya Ustadz, ya izin semuanya. Di dalam terjemahan terbaru, dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Yesus bagi yang mengikuti Dia. Di sana di tahun terbaru dihilangkan kata istri. Ternyata ada dijanjikan Yesus istri. Di mana bisa kita lihat? Kita lihat di naskah bahasa Inggrisnya dulu, ya. Di sana disebutkan ada namanya wife. Ini dia. Ya, disebutkan sister or father or mother or wife. Ini wife. Wife. Nah, mau kita yang lebih tua, kita lihat naskah kunonya. Naskah kuno yang paling tua ternyata menyebutkan ada bini. Mana dia? Ini dia. Di tahun berapa ya? Di tahun 1638 sebelum diterjemahkan LAI, sebelum mereka menghilangkan, ada kata bini. Apa itu? Ini dia. Dan bapak, ibu, bini atau istri. Dijanjikan. Pertanyaan saya, Yesus menjanjikan 100 istri. Janganlah ikuti terjemahan, ikuti naskah aslinya. Menjanjikan 100 istri. Bagaimana dia bisa menjanjikan 100 istri sementara dalam pengertian umat Kristen bahwa tidak ada hubungan seks atau janjian seks di dalam surga yang dijanjikan oleh Yesus? Ini data Anda loh, bukan data saya. Ayo. Jimen. Istri di situ, Jimen, dengar saya ya. Ya istri, ya, iya, istri di situ. Istri kan 100. Ya. Kalau kamu lihat dalam bahasa Greek,
Jimen. Jangan dulu kamu tepukan yang lewat sanper kamu. Jangan dulu. Istri di situ, Jimen. Kalau dalam bahasa Greek apa situ? Coba kamu jelaskan saya. Saya punya internet. Gunaika. Ya. Di sini tidak ada interlinear Greek, saya tidak ada. Iya, karena Anda pakai terjemahan yang di Bible Hub aja ada tuh, Bible Hub. Unirifa kena tombak. Unirifa. Nah dia. Saya baca ya, Jimen. Kaipas hostis apeken. Ya. Oikias ada paus ada pas patera metera. Teman-teman, sambil lalu tata layar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mana kata istri di sini? Jimen, Guneka udah disebut. Waduh, di Bible Hub. Kamu yang kamu ambil itu data yang Bahasa putih saya. Waduh. Bahasa putih saya. Ya, bahasa putih saya. Ini dia nipu nih. Dia nipu. Ya, nipu nih. Nipu jangan gitu lah, nipu kau tuh Di sini ada sister, saudara, perempuan. Ini. Saya buka data. Ada lepas di sini. Saya buka data. Ini apa nih? Ini Matius 19:29. Ya, apa ini? Patera, metera. Apa ini? Mother. Ini apa? Mama. Istri. Ibu. Ini apa ini? Istri. Ini apa ini? Aduh. Kau bisa baca enggak? Kok aduh? Kok aduh? Datuk. Kalau ini apa ini? Datuk. Ini apa ini Bible Hub jadi ini apa ini? Datuk. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini. Matius 19:29. Matius Bible Hub ini. Bible Hub nih. Ini Matius 19:29. Di sini apa ini? Nih. Ini apa ini? Matera, patera, matera. Kemudian apa lagi di sini? Atau gunaika. Ini apa ini? Ini apa? Istri. Macet kau. Ini apa ini? Kau baca Jang? Iya cukup. Diam kau. Ini apa ini? Datuk agak berisik di belakang. Ada tukangnya Datuk. Iya agak berisik. Wah, Masya Allah berisik. Datuk sementara buat meja itu. Saya mau bertanya, bolehkah? Saya mau bertanya ini. Jawaban saya belum dijawab. Apa itu? Coba. Sok pintar kau ini aja si Iong aja yang sosok pandai. Ada nggak gunaika di situ? Bang Datuk ya, Masya Allah. Yong jawab, kenapa Yesus menjanjikan 100 istri? Namanya istri, ada namanya seks. Dengarin, diam dulu. Namanya 72 bidadari, belum tentu bisa kita melakukan hak apa atau aksi seks, karena dia belum tentu bidadari itu adalah bisa diartikan sebagai pelayan kita, bisa diartikan yang istri kita. Itu masih belum tentu dijadikan sebuah hubungan seks. Sementara istri itu sudah pasti yang melayani kita, sudah pasti melayani seksual kita. Sementara di dalam Bible menyatakan bahwa tidak ada namanya seks dalam yang dijanjikan oleh Yesus. Ini membuktikan. Ayo, jawab pakai data. Iya. Jimen, masih lebih sah istri kalau saya mengikuti jawaban bahkan penjelasan saudara daripada bidadari. Aduh. Iya. Kalau istri masih mending, masih sah. Kalaupun saya mengikuti alurmu secara literal. Oke. Tapi begini, konteks dalam Matius 19. Diam dulu. Anda menyatakan bahwa masih mending namanya istri.
Oke, saya oke kan. Iya jelas karena